Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam kenal sobat-sobat traveler. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya Arvela Vlog. Pada hari ini saya akan sedikit berbagi atau sharing knowledge, berbagi informasi kepada sobat-sobat atau teman-teman traveler ketika ingin berpergian atau berkunjungan ke Kota Kucing Sarawak melalui pos lintas batas negara atau border, baik melalui Entikong maupun melalui Aruk. Video ini sengaja saya buat karena banyaknya permintaan dari teman-teman sobat traveler yang ingin mengetahui lebih jauh bagaimana prosedur, bagaimana cara masuk ya yang cepat dan mudah, atau apa saja yang harus disiapkan dan alternatif apa yang harus dipilih ketika masuk ke border, apakah melalui Entikong atau melalui border Aruk. Kemudian bagaimana biayanya dan sebagainya. Nah, perlu saya sampaikan bahwa ketika teman-teman traveler harus masuk ke Kota Kucing Sarawak yang kebetulan berbatasan dengan Kalimantan Barat ya. Nah, teman-teman bisa saja melalui beberapa border atau banyak border, tapi yang biasanya yang sudah saya pernah masuki dan nanti akan saya coba bandingkan ya, kelebihan dan kekurangannya itu adalah border di Entikong Tebedu dan border di Aruk Biawak. Nah, pada dasarnya untuk masuk ke Kota Kucing Sarawak bisa melalui bis ya. Alat transportasi bisa berupa bis maupun bisa menggunakan alat transportasi pribadi, misalnya kita membawa kendaraan pribadi ya seperti minibus ya dan sedan dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman traveler ingin masuk ke Kota Kucing Sarawak, untuk alat transportasi bis itu hanya tersedia untuk rute atau trayek Pontianak ke Entikong. Ya, sementara untuk Pontianak ke Aruk itu belum tersedia. Adapun tersedia tidak secara langsung, bisa memesan bis yang nantinya akan singgah dari kota-kota yang dilewati. Nah, bagaimana ketika kita pengen masuk menggunakan kendaraan pribadi? Nah, untuk kendaraan pribadi seperti biasa bahwa Kucing ya atau Malaysia ya mensyaratkan bahwa kendaraan yang masuk ke Indonesia itu minimal memiliki atau menggunakan kaca film 20 sampai 30%. Nah, jadi sementara di Pontianak sendiri ya di Indonesia atau di Kalimantan Barat khususnya itu banyak menggunakan kaca film yang gelap. Nah, ini nanti teman-teman bisa menyesuaikan saja. Tidak perlu sampai dilepaskan semuanya, cukup mungkin hanya 4 kaca film ya, hanya 4 kaca film saja, baik yang di berada bagian penumpang, kiri kanan dan bagian depan ya, kiri kanan. Jadi hanya 4 pintu saja atau pintu kaca saja. Nah, itu bisa melepaskan kaca filmnya ataupun menggunakan kaca film dengan durasi ketebalan 20 sampai 30%. Kemudian syarat apa saja yang harus disiapkan? Baik border di Entikong Tebedu maupun Aruk Biawak sama saja syaratnya ya, teman-teman harus memiliki SIM ya, SIM A untuk izin mengemudi ya. Nah, kemudian pastikan memang SIM itu dalam keadaan belum expired ya, atau belum kadaluarsa atau masih aktif. Kemudian menyiapkan STNK ya, teman-teman atau sobat traveler juga harus menyiapkan STNK yang juga sudah dibayar ya, tidak dalam masa denda atau lewat batas. Nah, ini harus dipastikan. Kemudian mengenai kendaraannya ya, teman-teman atau sobat traveler, pastikan itu tidak terlalu banyak variasi ya. Tidak terlalu banyak variasi ya, karena kebijakan-kebijakan di negara tetangga itu berbeda-beda. Kemudian juga harus dipastikan juga mengenai semua atribut di dalam mobil tersebut, misalnya terkait lampu sen ya, kemudian terkait lampu rem dan sebagainya, itu dipastikan harus menyala ya, kemudian plat KB juga harus sesuai. Nah, bagaimana jika kendaraan yang bukan atas nama pemandu atau supir? Nah, tentu saja teman-teman bisa membuat surat kuasa ya atas
nama pemilik tersebut ya. Ketika nanti pemandu atau supirnya itu berbeda dengan nama yang ada di BPKB atau di mobil yang di bawah. Tinggal dibuatkan surat kuasa saja. Ya, kemudian bagaimana cara masuk ke border Entikong menggunakan kendaraan pribadi? Bagaimana cara mengurusnya? Nah, tentunya kalau di Entikong sama saja seperti di Aruk, tapi ada sedikit berbeda terkait alur pelayanan. Ya, pertama kalau di Entikong teman-teman langsung saja masuk ke bagian imigrasi ya, ke bagian imigrasi untuk meminta borang. Nah, borangnya nanti akan diisi ya, diisi oleh sobat traveler sendiri terkait informasi ya, informasi pribadi ya, paspor ya, STN, nomor SIM ya, kemudian nomor rangka mesin ya, terkait profil-profil yang ada atau identitas yang ada di STNK dan paspor kita. Nah, kemudian setelah nanti telah mengisi borang ya, maka teman-teman bisa membayar asuransi di Indonesia ya. Membayar asuransi di Indonesia itu sekitar 50.000. Nanti borang yang sudah ada nanti akan dicap. Jadi untuk masuk ke kota Kucing Sarawak itu setidaknya ada tiga form yang harus teman-teman ya isi. Yang pertama borang imigrasi ya, kemudian borang satu lagi itu cukup banyak ya, ada 3 halaman ya, tiga rangkap gitu ya. Yang borang yang pertama 3 rangkap, yang borang kedua juga 3 rangkap. Nah, yang nanti borang terakhir itu dari JPJ ya, Perhubungan Malaysia. Nah, jadi teman-teman isi borang imigrasinya, kemudian lanjutkan ke asuransi Indonesia, dibayar 50.000, kemudian nanti dicap, kemudian lanjut lagi ke perhubungan ya, kemudian ke kepolisian juga ya, untuk pemeriksaan dan mendapatkan validasi dari kepolisian ya, terkait SIM, STNK ya dan sebagainya. Kemudian langsung ke perhubungan untuk mendapatkan izin jalan. Kemudian kembali lagi ke imigrasi untuk divalidasi. Nah, ketika semuanya sudah dilakukan, jangan lupa sebagai pemandu teman-teman tetap harus melakukan cop paspor ya. Melakukan cop paspor, kemudian setelah melakukan semua administrasinya ya, kemudian lanjut lagi kembali ya, akan masuk ke dalam bordernya Tebedu ya. Yang Entikong di Indonesia, Tebedu di bordernya Malaysia. Nah, biasanya ada pemeriksaan untuk mesin ya. Sebelum di Indonesia itu ada pemeriksaan mesin, sama dengan di Aruk juga akan diperiksa mesinnya terkait nomor rangka dan sebagainya. Kemudian ketika masuk di Malaysia sama, pastikan ya teman-teman, sobat-sobat traveler ya, itu menyiapkan dokumen-dokumen yang sudah disiapkan sebelumnya ya, surat kuasa, STNK, SIM, paspor ya, atau kopi BPKB dan sebagainya, untuk diperiksa di JPJ Malaysia. Nah, nanti sebelum teman sobat traveler untuk pergi ke JPJ ya, pastikan teman-teman sobat traveler membayar asuransi terlebih dahulu. Nah, asuransinya itu berada di sebelah kanan ya, di sebelah kanan border Tebedu Malaysia. Ya, ketika masuk dari arah Indonesia. Tetapi jika masuk dari arah Malaysia Kuching, posisinya ada di sebelah kiri. Nah, jadi teman-teman sobat traveler keluar dulu, kemudian masuk ke kanan, kemudian lakukan pembayaran asuransi. Nah, berapa biaya asuransinya? Biaya asuransinya itu kalau di Tebedu ya, di Tebedu Malaysia itu RM106 untuk asuransinya. Ya, dengan kurs kurang lebih 3.500-an rupiah untuk RM1-nya. Kemudian kita juga nanti diminta untuk membayar fee yang mengisi penulis ya, biasanya 5 sampai RM10. Katakanlah yang harus dikeluarkan untuk asuransi tersebut 111 sampai RM115 Malaysia. Nah, beda dengan di Aruk
Nah, kalau di Aruk teman-teman itu harus bayar lebih mahal sedikit ya. Untuk di asuransi biawak itu 105 tetap ya, 106 ringgit Malaysia untuk asuransinya. Kemudian ada handling fee, kemudian ada pengisian form, fotokopi STNK dan seterusnya, itu kira-kira 50 ringgit. Jadi total semuanya itu sekitar 150 ringgit ya. Jadi lebih mahal. Jadi kalau di Antikong, jika teman-teman sobat traveler masuk itu hanya 110 ya, 110 atau 111 ringgit. Sedangkan ketika masuk di Malaysia itu sekitar 150 ringgit. Jadi berbeda 150-an ya. Jadi berbeda sekitar 50-an ringgit. Nah, untuk setelah nanti sudah membayar asuransi, kemudian teman-teman sobat traveler kembali lagi ke JPJ. Ya, untuk mendapatkan surat jalan lagi. Tadi dari surat jalan Indonesia sudah, kemudian mendapatkan validasi dari JPJ ya setelah membayar asuransi. Nah, kemudian ketika di JPJ itu kita sama memberikan kelengkapan administrasi juga dan mengisi borang yang terakhir. Nah, mengisi borang yang terakhir di mana isian formnya itu kurang lebih sama saja dengan yang borang-borang sebelumnya, tidak banyak perbedaan gitu ya. Nah, nanti setelah mengisi ya, setelah diisi borangnya, kemudian nanti akan ada surat jalan. Nah, borang yang borang pertama tadi itu yang dibawa terus itu ya sampai ke imigrasi di Malaysia di Tebedunya. Nah, kita minta lagi untuk pengecopan borang ke imigrasi Malaysia. Nah, ketika semuanya sudah ditandatangani ya, maka kita juga akan nanti mendapatkan selain surat jalan kita akan mendapatkan stempel ya. Tadi di Indonesia juga kita dari Dinas Perhubungan juga akan mendapatkan semacam kertas kecil stempel atau stiker yang bisa kita tempel di mobil ya untuk identitas. Begitu juga nanti di Malaysia di Tebedunya kita akan juga dapatkan semacam stiker ya atau kertas untuk surat jalan yang kita bisa tempelkan juga di mobil kita itu dari JPJ Malaysia. Nah, ketika semuanya sudah diurus, nah teman-teman traveler bisa melanjutkan perjalanan dan jangan lupa tetap melakukan cop paspor ya. Jadi cop paspor keluar Indonesia, cop paspor masuk ke Malaysia. Nah, begitu juga nanti sebaliknya, cop paspor keluar Malaysia, cop paspor masuk ke Indonesia. Nah, gimana dengan perbedaan waktu? Perbedaan waktu kalau dari Pontianak nih ya, dalam kasus ini saya contohkan dari Pontianak ke Antikong itu kurang lebih bisa memakan waktu 6 sampai 8 jam tergantung kecepatan teman-teman berkendara. Jadi Pontianak Antikong ya, Pontianak Kuching itu ya, Pontianak Kuching itu bisa sampai Pontianak Kuching ya, 6 sampai 8 jam tergantung kecepatan. Nah, sementara bagaimana dengan kalau dari Pontianak ke Kuching melalui Aruk ya? Kalau tadi melalui Antikong 6 sampai 8 jam, kalau dari Pontianak ke Kuching melalui Aruk itu bisa agak lebih lama, 8 sampai 10 jam. Nah, bagaimana untuk jaraknya? Kalau jaraknya kurang lebih sama untuk Antikong ke Kuching Sarawak itu kurang lebih 105 km. Sedangkan dari Aruk Biawak, border Aruk Biawak atau PLBN Aruk Biawak ke Kuching itu kurang lebih 105 km. Jadi hanya beda 106 km ya, lebih jauh. Hanya beda 1 km. Tapi jarak yang ditempuh bisa berbeda 20 menit. Saya pernah mencoba perbedaan waktu itu ketika dari Antikong ya, Antikong Tebedu ya, perbatasan Antikong Tebedu itu menuju ke kota Kuching Sarawak itu memakan waktu kurang lebih dengan kecepatan 60 sampai 80 itu kurang lebih 1 jam setengah. Nah, sementara dengan kecepatan yang sama 60 sampai 80 ya, Aruk perbatasan atau PLBN Aruk Biawak ke kota Kuching Sarawak itu bisa 1 jam 50 menit. Ya, jadi Antikong Kuching Sarawak 1 jam 30 menit, Aruk Kuching itu 1 jam 50 menit. Jadi ada perbedaan 20 menit. Nah, tentunya untuk masuk mana yang teman-teman pilih atau yang terbaik yang mana ini disesuaikan tergantung dengan pilihan teman-teman. Ya, ketika kita berada di Pontianak ya memang
efisiensinya tadi lebih dekat ya, efektif dan efisien itu lebih dekat ke melalui Entikong ya, ke Kucing melalui Entikong. Pertama, jarak waktu yang ditempuh tadi 6 sampai 8 jam lah, lebih dekat jaraknya. Sementara juga biaya asuransinya juga lebih murah ya, dan biasanya bisa sampai 1 bulan ya diberikan. Nah, kalau lewat Aruk dari Pontianak ke Kucing lewat Aruk tentunya tadi bisa 8 sampai 10 jam, terutama biaya waktu ya. Dari waktu, efektivitas waktunya lebih lama. Kemudian juga dari efisiensi biaya. Biaya asuransinya juga lebih mahal karena tadi ada handling fee dan sebagainya. Nah, kalau ditanya mana yang lebih ramai masuknya, sejauh ini yang saya amati memang yang lebih banyak di Entikong ya dibandingkan dengan yang di Aruk. Tapi ini juga bisa menjadi referensi teman-teman ketika pengen jalan ke kota Kucing ya, apakah memilih melalui Entikong atau melalui Aruk ya, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau misalnya kita ke kota Kucing Sarawak melalui Aruk, tentunya kita melewati kota-kota ya, melewati Sungai Pinyu, Mempawah, Singkawang, Sambas. Nah, itu asiknya di situ. Nah, kalau kita lewat Entikong ya mungkin kita banyak melewati pegunungan. Melewati Aruk juga banyak sih melewati bukit dan pegunungan. Tapi itu nanti kembali lagi ke ke teman-teman ya, sobat-sobat traveler pengennya lebih minatnya itu lewat mana, lebih baiknya lewat mana, lebih efektif dan efisiennya lewat mana. Nah, tapi tadi sudah saya sampaikan bahwa masing-masing punya kelebihan dan keunggulan. Nah, untuk pengurusan kalau di Entikong itu ruangan-ruangan tadi ya seperti asuransi ya, jasa harja ya, kemudian kepolisian RI, dinas perhubungan RI ya, imigrasi itu terdiri dari ruangan-ruangan. Nah, ruangan-ruangan. Jadi kita setelah mengisi borang, kemudian masuk ke kepolisian, masuk ke asuransi, masuk ke JPJ, itu ruangan-ruangannya terpisah. Kalau di Aruk itu dia bersebelahan, ya disekat-sekat saja dengan dinding kecil ya biasa. Nah, untuk tampilan saya rasa kurang lebih lah sudah sama-sama baik ya di Entikong maupun di Aruk. Nah, namun penataan untuk alur layanan saya harus tetap puji bahwa di Aruk itu lebih enak ya untuk alur pelayanannya dibandingkan dengan Entikong. Tapi untuk kemudahan dan sebagainya, untuk biaya dan waktu ini lebih efektif dan efisien di Entikong. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga menambah literasi ya dan wawasan ya atau knowledge teman-teman sobat traveler yang hendak atau berkunjung atau berobat, tamasya, liburan, ya cuti dan sebagainya ke kota Kucing Sarawak. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat. Nantikan video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan share video ini sebanyak-banyaknya jika itu bermanfaat bagi teman-teman atau sobat traveler. Sampai jumpa di video berikutnya.